yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan lagi, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari semua jemaat yang doang bagi berdiri depan Tuhan, sama-sama kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, Kau Raja kami. Angkat suaramu, angkat hatimu jemaat Tuhan. Sembah Dia, ucapkan syukurmu karena Kau diselamatkan oleh Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan lawatan-Mu Bapa pada kami semua Tuhan.
Kami bersatu hati berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko dan juga keluarga. Berikan kesehatan dan kesehatan dan juga kekuatan yang daripadamu, serta pengurapan yang daripadamu, dan juga kepada para wakilnya berikan kesehatan dan juga keunitian Bapa. Kami berdoa untuk ketua rayon dan cabang-cabang khusus, kiranya diberkati dengan kesehatan dan kekuatan serta selalu dalam tuntunanmu Bapa. Secara khusus kami berdoa menyerahkan gembala CK 4 kami Tuhan, Bapak Pendeta Lawiriar Kauntu beserta dengan keluarga dan juga wakil-wakilnya, serta semua gembala-gembala dan jemaat di CK 4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan lebih luar biasa lagi Bapa. Kami berdoa juga untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo beserta dengan Bu Helen, anaknya Aha, Debbie dan cucunya Abigail Bapa. Tuhan, Engkau yang lindungi dan pakai menjadi teladan dan berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami, Pak Wisnu dan istrinya Bapa, serta anaknya Adi Tuhan. Tuhan lindungi dan berkati Tuhan. Kami juga Tuhan saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, dan juga ekonomi Tuhan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi presiden dan wakil presiden kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan hikmat dan pengetahuan yang daripadamu Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan dengan bijaksana, serta dengan juga Tuhan para menteri-menterinya, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan, kehakiman dan juga kejaksaan. Bapa Tuhan, Kau berikan kepada mereka agar mereka boleh bekerja dengan sehati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga Bapa, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa di akhir zaman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Tuhan, GBI, COG, ORU, WIA dan juga EPT Bapa. Kau pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang dengan segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang hidup di dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat GB Home Palem Galaksi Bapa. Kiranya Tuhan Kau sembuhkan yang sakit, Engkau berikan kekuatan Tuhan bagi yang lemah, Engkau hibur yang susah. Setiap masalah Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan hanya hidup kudus di hadapan-Mu Bapa, dan hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, Ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, Ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya,
Karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya, dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kita bangkit. Yang di online percayalah kita bangkit. Amin. Yang percayalah kita bangkit, coba bangkit berdiri depan Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan sama-sama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bentar. Saya nggak melihat wajah-wajah yang happy Allah kita bangkit. Bilang kiri kanan happy dong. Kiri kanan bilang happy dong. Bilang kamu juga happy. Sama-sama katakan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Ya, mulai nih. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh-Mu. Selamatkan kami. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Kita bagi dua. Yang pertama ini bilang, di sebelah sini katakan Allah bangkit. Allah. Lagi. Terus, yang sebelah kanan saya katakan. Allah dahsyat di tempat. Yang sebelah sini jangan mau kalah. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah. Siap-siap. Yang di Zoom, di online juga ikutan ya. Oh, musuh dikalahkan. Sama-sama. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 1, 2, 3. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak, come on. Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan dan sebut Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari Jumat lalu kami memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib, darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami. Darah-Mu yang begitu suci, darah-Mu yang begitu kudus, darah-Mu yang begitu mahal, yang tak ternilai, menebus kami yang bukan siapa-siapa Tuhan. Dan hari ini kami sungguh bersuka cita karena Engkau telah bangkit. Engkau mengalahkan dosa, Engkau mengalahkan maut, dan menyatakan kalau iman kami di dalam jalan yang benar, dan menyatakan Engkau Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Haleluya. Kami mendengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
perhitungkan kesalahanku. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri. Kita berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita atas segala pengorbanan pengampunan dari Dia. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat suara, kita angkat hati, katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Ada lagi betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berikan kemuliaan bagi
Haleluya. Ya lama 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 ya lama chanda makara masikira lama ro ya lama se. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang bangkit, sehingga kami pun boleh menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari kebangkitan-Mu, hari Paskah. Kau sudah melewati maut dan menjadi pemenang. Kami bersyukur untuk ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom semua. Selamat Paskah. Hari ini hari yang sangat penting, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Dan saya rasa semua orang sudah tahu arti dari Paskah, tapi nggak ada salahnya kalau saya mengingatkan kembali arti Paskah yang sebenarnya bagi kita semua. Bisa yang pertama? Slide pertama. Nggak ada? Bisa? Ya, nggak usah pakai slide ya. Jadi Paskah itu semula diperingati sebagai hari pembebasan bangsa Israel. Ya, pembebasan bangsa Israel yang diawali dengan tindakan Allah untuk membunuh semua anak-anak sulung bangsa Mesir. Ya. Nah, tapi umat Israel pada waktu itu luput karena di depan rumahnya dibubuhi darah domba, sehingga malaikat mautnya melewati. Ya. Nah, Paskah itu berarti melewati atau to pass over, melewati. Ya. Pass over. Ya. Jadi keberhasilan Yesus melewati kematian dengan penuh kemenangan. Jadi perayaan Paskah pada hari ini menunjuk kepada Kristus yang telah mati sebagai anak domba, kemudian bangkit dari kematian. Nah, kalau kita lihat, nah terus saja. Ntar saya pakai. Nah, tadi ini Paskah semula peringati sebagai hari. Next. Terus, kok balik lagi? Ini yang ketiga. Yang ke satu ketiga. Ketiga. Oh ya, oke. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa Paskah berarti to pass over. Keberhasilan Yesus melewati kematian dengan penuh kemenangan. Nah, kalau kita lihat penderitaan Yesus, mikul salib, disalib, lalu dicambuk. Tapi sebenarnya awal dari penderitaan itu di Taman Getsemani. Nah, di sini. Di situ dikatakan dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Nah, ini bisa diperhatikan, ini karena Lukas itu kan seorang tabib, seorang dokter. Jadi dia bisa memperhatikan keadaan fisik dari Yesus, ya, Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya yang dilihat itu seperti titik-titik darah, sebenarnya itu darah beneran. Secara medis bisa dibuktikan ketika seseorang mengalami tekanan ya, yang kuat, itu pembuluh darah di bawah kulit ini bisa pecah, sehingga nanti bisa keluar bersama dengan kelenjar keringat, keluar seperti tetesan darah, seperti apa yang Yesus katakan. Kalau istilah kedokterannya hematohidrosis, artinya kalau keluar darah lebih banyak lagi itu bisa mengalami kekurangan darah, hipovolemi, dan bisa shock ya. Dan ini dialami oleh Yesus. Bahkan di dalam Markus 14:34 dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ada di antara saudara-saudara yang mau mati rasanya? Udah putus asa ya. Aduh, mau mati rasanya itu bagaimana, nggak enak gitu kan. Nah, itu yang dialami Yesus karena dia tahu dia bakalan disiksa dan disalib. Ya, dia tahu ya. Jadi ini benar-benar penderitaan yang luar biasa. Juga ada hukuman cambuk. Ini semua gambar-gambar yang saya ambil dari The Passion of the Christ, ya, film-film itu, film yang dulu kita tahun 2014 kali ya, udah lama sekali. Nah, itu kalau saudara lihat di sebelah kanan itu cambuknya. Cambuk itu dari kayu dan ada ujungnya itu bisa paku, bisa seperti itu, duri ya. Begitu dicambuk
nancep ke paku, ke badan, ditarik, dagingnya langsung lepas. Ya. Itu betapa sakitnya luar biasa. Kalau menurut buku yang ditulis di Manusia Kain Kafan itu bukan 39 kali, tapi 121 kali kiri, 121 kali kanan. Dan kalau dihitung jumlah lukanya itu ada 726 buah luka. Ya. Kulitnya, dagingnya tercabik-cabik ya. Waktu kapan kami jalan-jalan, istri saya kakinya kena suatu roda, bukan suatu roda, kursi roda. Luka. Perihnya luar biasa. Itu baru satu kakinya di sini di tumitnya. Baru satu, dan sembuhnya juga nggak cepat, bisa semingguan baru sembuh. Ini bayangkan 726 luka dan dagingnya ikut tercabik. Ini luar biasa penderitaan yang dan Yesus alami, dan ini akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, darahnya tercurah sehingga orang bisa kekurangan darah. Lalu setelah itu Yesus memikul salib. Salibnya juga nggak enteng, 50 kilo. Ya, kalau saudara bayangkan 50 kilo itu berat banget ya. Dipikul sampai seringkali Yesus jatuh, terjerembab, mukanya jatuh ke tanah, dan berkali-kali. Ya, berkali-kali, nggak sekali saja, karena harus menuju ke Gunung Golgota. Dan setelah itu tangannya dipaku. Pakunya itu 1 kali 1 senti segini kira-kira. Dan panjangnya 18 senti, bisa segini 18 senti. Dipaku dan luar biasa nyerinya. Saudara kena jarum aja sakitnya luar biasa. Ini dipaku begitu luar biasa penderitaannya ya. Karena itu kita harus bersyukur pada Tuhan. Setelah itu baru disalib. Nah, dia bukan hanya mati tapi menderita hebat. Darahnya keluar pelan-pelan sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya dia kalau untuk nafas saja dia harus berjuang mati-matian. Dan pada akhirnya dia akan mengalami gagal jantung ya. Dan akhirnya dia meninggal, dan kalau waktu sebelum meninggal begitu mau napas saja sakitnya luar biasa ya. Dan Yesus benar-benar mati, bukan pingsan. Banyak orang berkata dia sih cuma pingsan makanya dia bisa bangkit. Enggak, dia benar-benar mati, dan ini bisa terbukti karena yang menyiksa ini, yang menyalib itu adalah tentara dari Romawi. Itu prosedurnya ketat, nggak mungkin. Atau ada bilang juga dia diganti sama Yudas katanya. Nggak mungkin bisa seperti itu. Kalau belum benar-benar mati, kalau bukan benar-benar itu Yesus, nggak mungkin dia bisa disalib. Setelah mati baru bisa diturunkan. Nah, ini bagi orang-orang dunia bahwa kematian Yesus itu bohong-bohongan. Karena dia bisa bangkit katanya, karena memang nggak mati. Tapi kita sangat percaya sekali bahwa Yesus sudah benar-benar mati, tapi Yesus bangkit dari hari ketiga ya. Nah, ini karena Rasul Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 ya. Jadi Yesus itu benar-benar mati dan dia bangkit kembali. Nah, bukti dari Yesus bangkit bukan hanya saja kuburnya kosong ya. Bukan hanya kubur kosong, tapi dia menampakkan diri ke yang sebelahnya itu Maria Magdalena, lalu perjalanan ke Emmaus, ke 11 murid-muridnya, kemudian ke Thomas juga dan murid-muridnya, akhirnya ke Danau Tiberias. Nah, peristiwa setelah meninggalnya, setelah penampakan dari Yesus, nanti akan ada hari yang disebut kenaikan Tuhan. Saudara, itu akan kita peringati tanggal 18 bulan 5 ya. 18 Mei bulan 5. Nah, setelah itu 10 hari setelah itu pencurahan Roh Kudus. Itu tanggal 28 Mei. Kita peringati juga. Bersyukur di Indonesia masih dikasih kesempatan ya. Nah, satu peristiwa lagi nantikan yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara yang kasih, Yesus itu tetap hidup. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pujian mengatakan Tuhan Yesus. Nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Saudara percaya Tuhan kita tidak berubah? Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak berubah, kita pun harus tidak berubah, percaya pada Yesus.
Tuhan Yesus telah berani bayar harga, mati di kayu salib, datang sebagai manusia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Karena itu kita harus bersyukur kita ada di dalam Kristus ya. Nah, tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada hari ini yaitu ini tadi Tuhan Yesus sudah berani bayar harga. Berani bayar harga. Tema ini sesuai dengan apa yang tim SKA lakukan. Yaitu kita tim SKA ini tim yang didirikan oleh istri saya. Itu kita seringkali meninggalkan kenyamanan untuk pergi ke desa-desa. Kita berani bayar harga untuk itu karena kita tahu bahwa Yesus lebih dulu melayani kita. Kita berani berkorban, bukan hanya saja tenaga tapi uang, ya, pikiran, tenaga, waktu juga kita harus serahkan semua. Nah, ada yang pernah berkata, ngapain pergi jauh-jauh, kirim aja dananya. Itu pun kami sudah lakukan. Tetapi justru fokus dari pelayanan tim SKA kami itu, yaitu mengunjungi para hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Kita nggak melihat denominasi apapun juga. Dan pada waktu kami datang, ada hamba Tuhan yang sudah kami tanya, Pak, pernah ada yang datang sini? Selama saya 20 tahun, 25 tahun melayani di sini, belum pernah satu orang pun yang datang. Dan mereka terharu, mereka nangis. Ya. Kami cuma bilang bahwa Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Karena yang kami kunjungi itu bukan jemaat, yang kami kunjungi itu para gembala-gembala. Ya, mereka butuh penghiburan, butuh pernyataan bahwa sekalipun kami tidak kenal, tapi kami bisa datang ke tempat itu karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama. Nah, saking mereka sukacitanya, kami udah bilang jangan sediakan makanan apapun juga. Tapi saking mereka bersukacita, mereka sediakan makanan-makanan khas daerah masing-masing. Kue, buah-buahan terutama ya. Dan buah-buahannya bisa hasil dari kebun mereka. Dan kami bersukacita bersama-sama ngobrol sana kemari. Dan saya melihat bahwa kehidupan mereka itu sangat berat sekali. Minim fasilitas, ya, jemaat yang nggak banyak. Ya. Nah, kalau kami datang 2-3, satu kali berapa jam, selesai pulang lagi. Jadi kalau mereka harus tinggal di sana untuk mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, puji Tuhan, bulan lalu yaitu tanggal 10, kami pergi ke Jambi, ya, Sumatera Tengah. Ini adalah provinsi yang ke-19. Jadi masih ada 15 provinsi. Masih jauh ya, masih banyak ya. Nah, tetapi kalau untuk kota dan desa, kami sudah ratusan kota dan desa masuk. Ya, bersyukur Tuhan kasih kekuatan. Nah, tim kali ini itu 5 orang, saya bersama istri, dan ada Pak Hendro, ada Pak Acong, dan si Acong, Pak Imona juga kenal ya. Nah, di sana kami mengunjungi 5 gereja. Saudara bisa lihat gerejanya, ada yang belum jadi, rata-rata belum jadi, baru satu yang jadi. Kalau yang sebelah kanan di Rock itu di ruko, kelihatannya bagus tapi itu ruko, sewa ruko ya. Yang lainnya itu gereja yang belum jadi semua. Dan kita bersyukur bisa menjadi berkat di sana. Yang pertama, kunjungan pertama yaitu yang disebut kami bisa berkunjung ke gereja Kristen Muria Indonesia. Ini Protestan. Jadi kami bisa masuk kemanapun juga karena kami tidak membawa bendera dari gereja mana. Kami semua justru member dari SKA juga, anggota SKA itu dari berbagai macam gereja, tidak satu gereja. Ya, kita bisa bersatu. Kita bersyukur kita bisa menjadi berkat bagi gereja Kristen Muria Indonesia. Kalau saudara perhatikan tanahnya, lantainya itu masih tanah. Jadi kita bersyukur, saya nggak bawa fotonya, sudah diganti dengan keramik, luar biasa ya. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Yang kedua yaitu GPDI Kutokanis. Ini jemaatnya sukacita sekali. Kelihatannya mereka mengembalakan hanya beberapa jemaat saja, tapi mereka bersukacita. Ada satu kejadian yang luar biasa. Sebelum kami ke sana, mereka kan punya grup GPDI di sana. Mereka sedang merindukan Alkitab edisi 2. Saudara tahu, edisi kita kedua sudah di-launching bulan Februari ya. Rata-rata di sini nggak pakai Alkitab sih, pakainya Alkitab. Jadi edisi 2, edisi 3 nggak tahu, terserah. Dari edisi 2 itu mulai bulan Februari di-launching. Nah, sebelum kami berangkat, si gembala yang di Rock tuh dia minta Alkitab. Pertama kita juga bilang, ngapain zaman dulu pakai Alkitab? Mereka minta, akhirnya kita beli. Nah, pas udah keluar edisi keduanya. Nah, ternyata mereka para hamba Tuhan ini lagi chatting, bilang-bilang,
aduh ini udah keluar edisi ini di daerah. Mereka sangat merindukan sekali Alkitab. Kita minta yuk ke sinode kita. Nah kalau sinode itu kan besar, organisasi besar. Nggak segampang kalau minta langsung dikirim. Ada prosedurnya, nggak mungkin bisa langsung. Nah dibilang terus dikatakan bahwa bikin proposal dulu. Wah repot sekali. Pas kami di sana, Bapak perlu Alkitab? Iya. Kami bawa. Wah edisi kedua, iya kedua. Aduh, senangnya luar biasa. Kayak dapat mutiara yang terpendam. Lalu mereka posting, nih aku sudah dapat edisi kedua. Dan memang kalau kita baca, edisi kedua saya baca sekilas saja, itu ada banyak perbedaan. Ya. Nah, salah satunya yaitu, kan kita kalau suka baca kan ada penyakit kusta. Nah, terjemahan baru itu bukan kusta lagi. Karena nggak sesuai dengan gejala-gejalanya. Karena itu bisa menular ke tumbuhan juga ke pohon-pohon. Jadi dinamakan di situ jadinya penyakit kulit menular, nggak kusta lagi di edisi kedua. Dan juga ada di Yesaya 40:28, kita kan baca firman Tuhan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, tidak terduga juga diganti menjadi tidak terselami. Lebih bagus ya. Kalau nggak terduga tuh, wah, benar gitu. Ini tidak terselami pengertiannya. Ada masih banyak yang lain juga. Saya belum sempat baca semuanya. Saya juga perlu, karena di elektronik itu nggak ada, belum masuk di situ. Semuanya di Alkitab secara fisik kalau ada. Nah, mungkin kita perlu juga mempunyainya untuk kita bisa baca-baca situ, bisa membandingkan. Karena bayangkan edisi pertama itu ada yang tahu tahun berapa? Tahun 74. Jadi sudah hampir 50 tahun baru keluar edisi yang kedua. Ini pembuatannya sejak tahun 1950, udah lama banget. Tapi akhirnya bisa selesai. Jadi kita bersyukur bisa menjadi berkat bagi hamba Tuhan yang ada di sana melalui Alkitab itu sendiri. Nah, yang ketiga, kunjungan ke Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPI di Catur Rahayu. Nah, ini hamba Tuhannya semangat sekali. Dia mendampingi kita. Jalannya untuk menuju ke gereja-gereja itu bisa 2 jam, 1 jam. Dan jalannya nggak mulus, bolong-bolong. Jadi kadang-kadang saking besarnya kita harus turun karena mentok mobilnya nanti. Dan hamba Tuhan ini dengan semangatnya mendampingi kita 3 kali dia turun naik. Yang berikutnya yaitu ada GBI Sipin Jambi. Ini ibu gembalanya ini adalah dosen dari Universitas Jambi. Dan dia merupakan suatu hamba Tuhan yang benar-benar militan. Ya. Nah, jadi itulah pelayanan Timska pada bulan Maret yang lalu. Yang terakhir yaitu ibadah di GBI Rock Jambi. Jemaatnya anak-anak muda semua, hampir anak muda. Semangat sekali mereka kalau menuju Tuhan. Seperti di sini seperti Andi ya. Kita melayani 2 kali, pagi dan sore. Nah, setelah itu kami yang punya rencana, tolong doakan. Nah, kami akan trip dari Madiun, dari Jakarta ke Semarang, lalu kita ke Madiun, Nganjuk Kediri, Tulung Agung, Blitar, Batu, terakhir Batu, dari Batu kembali ke Jakarta. Nah, kami rencana pakai minivan, kira-kira yang hadir yang ikut itu 10 orang. Bersyukur, doakan biar Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih berkat ya, untuk kita bisa pergi dengan dan memang nggak banyak yang kita bisa berikan, nggak banyak seperti yang Yesus berikan. Kita hanya memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk kita bisa melayani sesama. Nah, itulah sekilas tentang pelayanan Timska. Hari ini seperti saya katakan, judulnya yaitu berani bayar harga. Nah, diambil dari berdasarkan Yohanes 12:1-8. Bisa tolong ada yang bacakan Yohanes 12:1-8 dengan suara yang keras tapi jangan terlalu cepat. Andi mungkin suaranya kencang Andi kan. Yohanes 12:1-8. Duduk nggak Pak? Yohanes 12:1-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang belum makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyak kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak seluruh rumah
segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak tawas ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Terima kasih Ali. Nah, jadi peristiwa ini terjadi kira-kira seminggu menjelang Tuhan Yesus merayakan hari Paskahnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu orang-orang ramai membicarakan kebangkitan dari Lazarus. Nah, ini pesta ini untuk memperingati hari kebangkitan dari Lazarus itu sendiri. Nah, waktu orang kumpul di situ, tiba-tiba Maria membawa disebutkan setengah kati atau setengah liter atau 500 mili. Kalau botol aqua yang sedang itu kan 600 mili. Kira-kira segitulah ya, 500 mili. Itu harganya 300 dinar. Itu kalau dihitung zaman dulu itu upah 1 tahun seorang pekerja. Upah 1 tahun. Kalau kita hitung UMR saja ya, UMR kan 4,9 hampir 5 lah ya. Hitung 5 lah. 5 kali 12, 60 juta rupiah itu para harganya. Disiram begitu saja ke kaki Yesus lalu disekarang rambut. Makanya si Yudas, karena dia memang punya karakter pencuri, dia bilang, aduh sayang banget mending kasih ke orang miskin. Padahal firman Tuhan katakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang ada dalam kas yang dipegangnya. Berbeda dengan Maria, dia dengan tulus. Bayangkan itu seperti membuang uang saja, tapi itu memang dia dengan hati yang tulus. Ini bukti dia membayar harga untuk menyerahkan hartanya yang mahal kepada Yesus ya. Dia sungguh-sungguh menyembah dan mengasihi Tuhan sepenuh hati, dan dia berani benar-benar bayar harga untuk itu. Nah, terima kasih. Tentu saja level kita ini harus semakin tinggi. Nah, untuk mencapai level kerohanian yang lebih tinggi, kita harus berani bayar harga ya. Karena kalau kita nggak berani bayar harga, kita nggak akan mungkin bisa makin hari makin tinggi. Nah, kita harus seperti Tuhan Yesus berani mengorbankan dirinya demi keselamatan kita semua yang ada di sini. Karena itu saudara yang kasih, semakin kita menderita, semakin kita mengalami ujian, iman kita semakin dipertajam, dan kita semakin tahu bahwa kita harus memikul salib dan kita harus menyangkal diri untuk kita bisa menaik level terus sampai ke atas. Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, itu bukan berarti itu Tuhan jahat ke kita, bukan. Justru dia ingin menguji kita, membentuk kita sehingga kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus ya. Tapi sayangnya banyak orang yang membayar harga itu, nggak usah deh gitu-gituan, karena kan kita ikut teologi yang makmur aja, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berkat curahkan, ya nggak usah yang korban-korbannya, saya nggak mau. Udah pusing seminggu kerja, masa ke gereja dikasih yang gitu lagi, mau yang damai-damai aja dah. Nah gitu ya. Nah saudaraku yang kasih, kalau kita mau naik level, kita harus membayar harganya, berani bayar harga, berani berkorban. Mungkin nggak seperti Yesus yang menyerahkan nyawa kita, enggak. Seperti tim kami juga nggak sampai begitu, tapi kami bisa menyediakan waktu, menyediakan uang untuk pergi ke daerah-daerah. Masing-masing terserah saudara. Saudara bekerja melayani di sini juga sudah berkorban ya, waktu dan sebagainya. Jadi saudara yang kasih, kita harus berani bayar harga seperti apa yang Yesus lakukan, seperti apa yang murid-murid dan para rasul lakukan. Kalau saudara tahu, saya akan tunjukkan meninggalnya para murid dan rasul Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, yang pertama yaitu Petrus disalib kepala di bawah. Jadi dia bilang, aku nggak mau seperti Yesus, mau lebih dari itu. Jadi disalib kepalanya di bawah. Lalu Andreas disalib dengan cara salib X, merentang salib. Lalu Yakobus dilempar ke bawah dari puncak gunungan Bait Allah. Nah, biasanya Yohanes digoreng, bukan tahu orang digoreng. Lalu dia nggak mati karena Tuhan masih memakai Yohanes. Akhirnya dia dibuang ke Patmos. Bayangin, kalau Tuhan masih mau pakai, sekalipun digoreng kita nggak gosong. Nggak usah takut saudara kasih. Tapi Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita, nggak mungkin kita semua digoreng.
Lalu ada Filipus dihukum dicambuk dan dilempar ke dalam penjara, kemudian disalib. Bartolomeus dicambuk dengan kejam sampai semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Thomas ditusuk oleh tombak di India. Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Yakobus, ini bukan anak Zebedius, dipenggal kepalanya. Yudas, ini bukan Iskariot ya, disalib. Simon disalib. Matias dirajam batu kemudian dipancung. Paulus dipenggal. Stefanus dirajam batu sampai mati. Lukas digantung. Markus badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan penuh batu. Ini mengerikan sekali. Kalau kita baca, kita perhatiin ini kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ngalami, itu sungguh luar biasa. Nah, jangankan seperti ini, kita ditinggal orang yang terkasih kita saja, itu sedihnya luar biasa. Nah, teman kita Pak Acong baru ditinggal oleh cucunya, baru umur 4 tahun, terpukul sekali dia. Apalagi cucunya ini pinter nyanyi sama kayak akongnya. Dia terpukul, tapi kita terus kasih penghiburan supaya dia tetap kuat. Nah itu saudara, kalau kita mengalami sendiri, kita baru bisa mengatakan bahwa ini sungguh sangat berat ya. Nah, berani bayar harga atau berkorban artinya tidak hidup untuk diri sendiri ya. Kalau kita berani berharga, berkorban bukan untuk hidup sendiri, melainkan Kristus dan melayani sesama. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Artinya apa yang kita miliki di dunia ini hanya sementara saja dan bukan untuk kekal. Jadi saudara, kita harus perhatikan, kita harus tahu bahwa apa yang di dunia ini hanya sementara saja, bukan yang kekal. Yang kekal nanti kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau di sini paling 70, 80, kekal tuh nggak tahu, triliunan tahun kali ya, terus selama-lamanya pokoknya gitu. Jadi kita mulai dari sekarang harus berinvestasi untuk kehidupan kekal. Kehidupan sekarang memang kita harus jalani, tapi kita harus lebih fokus kehidupan kekal dengan hidup benar, supaya kita jangan nanti menyesal ketika kita sudah meninggal. Kok kita nggak masuk ke kehidupan kekal bersama dengan Tuhan? Itu kita baru menyesal dan nggak bisa lagi, terlambat ya. Jadi kita harus membayar harga, sekalipun sulit, tapi kita harus bayar harga. Dan saya percaya Tuhan pasti kasih kekuatan. Nah, kita mau belajar dari tokoh-tokoh iman yang berani bayar harga. Dan ini luar biasa sekali kalau kita belajar beberapa orang saja. Yaitu di situ ada Abraham, ada Tuhan itu sendiri, ada Musa ya. Nah, Abraham berani bayar harga sekalipun sudah ada suatu tempat wilayah di kota yang besar, di metropolis. Dia disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat, tapi Tuhan bilang nggak tahu kemana dia. Dia pergi saja. Gitu. Kalau saudara disuruh sama Tuhan pergi ke sana, tapi nggak tahu kemana, saudara mungkin akan ragu. Ya. Dan yang luar biasa lagi, anak yang dijanjikan Tuhan itu dia baru dapat 25 tahun kemudian. Jadi Abraham ini seorang yang taat sekali, disuruh Tuhan apapun juga dia lakukan. Ya. Ini saya ingat waktu saya masih di Jerman waktu itu, mirip-mirip lah, tapi nggak seperti Abraham, dahsyat sekali ya. Nah, waktu itu saya sudah selesai sekolah, sudah kerja di rumah sakit, dan tempat pelayanan pun ada. Nah, rumah tinggal pun ya lumayan lah ya, ada tempat tinggal. Jadi semuanya sudah sejahtera lah. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang pulang ke Indonesia. Nah, saudara, kalau jadi saya, saudara protes nggak? Semuanya udah ada, tempat kerja udah ada, pelayanan ada, rumah ada, mau apa lagi? Hidup di satu negara yang aman sentosa, semuanya sudah teratur, enak, kemana-mana gampang. Ya. Nah, tapi Tuhan bilang pulang ke Indonesia. Waktu itu saya nggak tahu untuk apa pulang ke Indonesia, karena saya yakin, saya tahu bahwa kalau pulang ke Indonesia saya harus mulai dari nol lagi. Ya. Dan saya memilih waktu itu tak pulang aja deh ke Indonesia bersama dengan istri. Ternyata apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami berdua, yaitu untuk menyelamatkan saudara-saudara kami dan orang tua. Karena satu pun belum ada yang Kristen, satu pun belum ada. Orang tua saya, kakak saya anak yang paling kecil. Waktu itu tinggal begitu pulang kami nggak punya apa-apa, tinggal di rumah orang tua yang penuh dengan penyembahan-penyembahan, ya. Banyak patung-patung dan sebagainya. Nah, kami mulai memperlihatkan karakter Kristus dalam hidup kami. Kami nggak banyak ngomong, dan mereka bisa melihat perbedaan antara yang sekarang dengan yang dulu.
Yang dulu kerjanya foya-foya, pulang malam, nggak tahu kemana jemputannya. Tapi sekarang kalau ditanya mau kemana Bill? Mau ke gereja, mau kemana? Ke persekutuan. Pulang nggak terlalu malam, tidur siang-siang, nggak pernah foya-foya, nggak pernah pesta dan sebagainya. Nah orang tua saya melihat ini kok ada perubahan, ada apa ya? Lalu dia tanya kenapa bisa berubah? Nah baru kita ngomong ada Yesus yang bisa berubah. Dan kita tetap nggak menginjilinya, kita nggak kasih ayat, mama harus bertobat, papa harus bertobat. Kalau nggak nanti masuk neraka, wah saya bisa dipancung, enak aja kamu. Dan saya nggak bilang bahwa itu barang-barang yang di rumah itu patung-patung harus dibuang, bahwa sampai suatu saat, ya, ketika kami terus menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kami, nah, itu penting loh. Nah, kita pintar ngomong percuma kalau karakter kita nggak dilihat oleh mereka. Ada perubahan-perubahan yang membuat seorang bisa menarik. Nah, orang seperti ini bisa dirubah Kristus, aku juga mau. Dan akhirnya suatu hari mama saya bilang, Bill mau ke gereja. Kaget saya. Lucu ya, kadang-kadang kita berdoa terus. Memang kita diiringi dengan doa terus bersama dengan istri supaya dijamah oleh Roh Kudus sendiri. Akhirnya dia ke gereja, umur 60 lebih waktu itu. Dan akhirnya dibaptis. Dan akhirnya satu persatu saudara-saudara saya, papa saya, ternyata cerita punya cerita. Papa saya itu dulu pernah dibaptis di Chungpo, di Cina. Yang masih muda, ada misionaris. Nah, setelah itu ya udah hilang kan kekristenannya. Nah, akhirnya semua diselamatkan kecuali kakak saya yang satu sampai meninggal tahun yang lalu. Nah, salah sendiri. Saya bisa belajar situ. Anugerah sudah ditawarkan, dia menolak, akhirnya dia menanggung sendiri. Yang lain semua diselamatkan. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa kalau Tuhan suruh kemanapun juga, kita harus taat melakukannya. Karena ada maksud Tuhan di balik semua itu. Sekalipun mungkin kita nggak ngerti, kenapa kalau sudah nyaman tuh suruh pulang ke Indonesia, mau ngapain lagi? Ternyata ada yang lebih penting, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaan yang bisa dianggap menjebak juga ya. Kalau saya nggak pulang ke Indonesia, yang bersama dengan istri, apakah saudara saya dan adik orang tua saya bertobat atau enggak? Bisa, tapi tidak melalui saya, bisa melalui orang lain. Jadi saya nggak suka cita, tapi sekarang saya bersuka cita. Tuhan terima kasih Engkau pakai aku sebagai alat untuk menyelamatkan kedua orang tuaku, menyelamatkan saudara-saudaraku. Kalau saya waktu itu bandel, bisa saja Andi yang datang ke sana ya, yang menyelamatkan jadi saksi di sana. Bisa saja siapapun juga ya. Sama juga ketika Yesus mau lahir ke dunia melalui Maria. Kalau Maria nggak mau, bisa saja yang lain. Jadi saya mau katakan di sini, kalau kita nggak mau, batu pun bisa memuji Tuhan. Keledai pun bisa ngomong. Jadi kalau kita nggak mau melayani pekerjaan Tuhan, nggak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan bisa pakai siapapun juga. Jadi artinya itu pelajaran bagi saya supaya saya nggak sombong. Yang bilang, oh gara-gara aku nih keluarga aku diselamatkan. Enggak, Tuhan bisa pakai siapapun juga. Pas waktu itu kita taat, Tuhan memakai kami untuk bisa menjadi alat bagi keluarga kami sendiri. Dan saya bersyukur karena itu saudara-saudara, kalau saudara disuruh apapun juga, jangan protes. Mungkin berat rasanya, tapi jangan protes. Kerjakan saja. Pasti ada sesuatu di balik semua itu. Dan kita akan menuai sukacita. Seperti saya menuai sukacita. Dan bisa menjadi alat untuk menyelamatkan keluarga saya sendiri. Ya. Jadi itu Abraham. Yang kedua Musa. Dia berani bayar harga sekalipun sudah menjadi anak bangsawan. Ya. Calon pewaris tahta. Meninggalkan gemerlapan lalu memilih menjadi pelarian. Menjadi gembala dan sebagainya. Itu Musa, dia berani bayar harga. Lalu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia bisa hidup sebagai anak-anak bangsawan, tapi dia tidak mau menajiskan dengan makanan. Saya waktu baca ini, apa nggak bolehnya ya makan makanan raja. Ternyata menurut tafsiran yang saya baca itu makanan raja itu sebelum dimakan oleh mereka itu dipersembahkan dulu ke dewa-dewa. Jadi sudah dipersembahkan kepada berhala. Makanya si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau dia. Ya. Jadi dipersembahkan dulu dan itu sudah tidak berkenan. Ya. Nah juga Sadrak, Mesak, Abednego berani bayar harga untuk tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan satu kata yang sangat luar biasa sekali, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tetap percaya. Saudara, kita harus sampai ke tahap situ. Memang nggak gampang, tahap demi tahap sampai taraf bahwa
sekalipun Tuhan nggak tolong, aku tetap percaya bahwa Yesus itu dahsyat luar biasa. Itu namanya lebih daripada pemenang. Kalau kita sakit, kita bisa disembuhkan, kita bersaksi kemana-mana, itu luar biasa. Tapi kalau kita sakit, Tuhan nggak sembuhkan, kita tetap setia kepada Tuhan dan nggak goyah, itu sangat luar biasa. Yang satu luar biasa, Tuhan sembuhkan dong, mukjizat itu luar biasa dong ya. Tapi kalau sampai saat ini mungkin ada penyakit yang belum sembuh-sembuh, tapi kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, itu yang namanya lebih dari pemenang. Itu sangat luar biasa. Dan itu saudara-saudara, jangan pernah mundur, apapun yang terjadi kita tetap harus setia. Daniel pun tetap, Daniel juga sama, dia dilarang berdoa, dia berdoa, dia harus menanggung risiko, dilempar ke buah singa, tapi singa pun nggak doyan daging Daniel. Ya. Dan sama kayak Tuhan Yesus juga, dia berharga demi kita, manusia yang berdosa, sehingga dia menebus dosa-dosa kita. Apalagi Paulus, dia berani berharga. Dia berkata dalam Filipi ayat yang sangat terkenal, dikatakan Filipi 3 ayat 7-9, segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menanggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus tidak memikirkan yang lain, semuanya untuk kemuliaan. Dia nggak takut apapun yang dihadapi, nyawanya pun dia bisa serahkan. Karena firman Tuhan katakan hidup adalah ke Kristus, mati adalah ke Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus ya. Nah seperti kita juga sama. Mungkin minggu-minggu ini apalagi cuaca bagus sekali, di luar itu cerah. Nah, mungkin anak udah seminggu kerja dari Senin sampai Sabtu, minggu jalan-jalannya ngapain ke gereja. Tapi saudara duduk di sini berarti udah bayar harga. Ya, jangan berkorban. Banyak sekali orang yang nggak usah deh. Apalagi kemarin ada Jumat, kira Jumat Agung ya. Banyak yang pergi jalan-jalan, saya nggak tahu. Jadi di sini ada kebaktian. Banyak yang wah ini kesempatan nih, weekend panjang, Jumat Sabtu Minggu, padahal kita harus memperingati hari kenaikan, hari kematian Tuhan Yesus Jumat Agung, dan hari ini kita memperingati Paskah. Nah bisa saja tim SKA dengan dana yang kita keluarkan dan waktu yang kita berikan, bisa saja kita pakai untuk berlibur, kan berlibur lah, jalan-jalan aja, ngapain kita ke desa yang nemuin nama Tuhan, masuk ke daerah-daerah yang jalannya rusak dan sebagainya, yang makan juga sudah telat dan sebagainya ya. Lebih baik kita jalan-jalan aja. Enggak, kami mau membayar harga, kami mau berkorban, enggak seberapa dibandingkan dengan Tuhan yang sudah berkorban. Enggak ada bandingannya, masih banyak lagi ya. Saya pernah melihat, saya dikirim foto-foto, saya pikir saya tim SKA ini juga wah berat katanya, medannya gitu ya, mesti turun mobil, mesti jalannya rusak. Dan ternyata teman-teman kami yang dari Polgaspor, dia pergi ke satu daerah Kupang di Sulawesi itu dia harus jalan kaki selama 11 jam. Dia kasih lihat videonya sampai ke kapal-kapal. Aku saya bilang, wah kita kayak nggak kuat nih. Sampai minum harus dari batang pohon potong minum bocor airnya. Batang pohon, bukan daun. Iya, batang pohon dipotong. Saya bilang, dibandingin itu saja kita belum apa-apa. Kita bisa menyeberang pakai rakit, rasanya udah ngeri-ngeri. Tapi dia harus jalan 11 jam. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya melihat belum apa-apa yang kita lakukan. Dibandingkan, maka kita harus melihat juga pelayanan-pelayanan yang lain, orang-orang sekitar kita, apa yang mereka lakukan. Belum apa-apa. Tapi kalau saudara ditempatkan di sini, ya syukurlah, ya, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, apapun juga pelayanan kita, lakukan yang terbaik. Saya punya prinsip, ketika kita dipercayakan suatu pelayanan, berikan yang terbaik. Karena kenapa? Karena nanti suatu saat bisa saja kita nggak di sini, ya, bisa saja ada tugas kemana, kita nggak nyesal. Aduh, tau gitu aku dulu bikin begini. Sama juga dengan pekerjaan. Kenapa banyak orang yang post power syndrome? Setelah bekerja, dia nggak ada jabatan lagi, langsung stres. Saya punya prinsip sama. Waktu kita bekerja pun berikan yang terbaik.
Ketika kita pulang kerja pun kita sudah tahu, ini yang aku kerjakan, ini. Terus hari demi hari. Jadi pada waktu kita stop, nggak usah bekerja lagi, kita nggak nyesal. Kita nggak ada itu istilah post power syndrome, akhirnya jadi uring-uringan, jadi stres. Enggak. Nah, ada orang tanya ke saya, kok Kak Billy bisa tenang-tenang aja nih, sekalipun udah pensiun. Ya ngapain mesti stres? Saya udah lakukan yang terbaik kok. Nah, jadi sekarang kerja saya tuh berdoa, pelayanan, bersama dengan istri kemana-mana, ya, atur waktu, ya, gitu lah. Karena selama ini sebelumnya saya dari muda loh bekerja, sejak mahasiswa udah bekerja. Ini mau apa lagi? Sejak saya jadi mahasiswa di Jerman itu bekerja udah mungkin di puluhan perusahaan. Karena waktu libur kan kita bisa bekerja kan, lumayan untuk nambah-nambah biaya. Nah jadi kalau sudah cukup, saya bilang sudah cukup. Banyak tawaran yang ditawarkan kepada saya. Jadi kita buka ini. Saya jawabnya cuma sudah cukup bagi saya. Hari ini saya ingin melayani Tuhan lebih lagi, melakukan, tapi sesuai dengan panggilan kita. Sudah pergi ya pergi. Nggak mudah loh bagi kita umur-umur yang sudah lanjut, apalagi nanti ini yang ke Jawa itu jauh sekali, itu ribuan kilometer. Dulu aja 2.400 mungkin bisa 5.000 kilometer kalau yang pergi. Tapi kita mau bersuka-cita. Saya nggak mikir kilometernya, tapi saya mikir bisa menjadi berkat bagi kilometer. Ya. Kalau mikir kilometernya, waduh capeknya rasanya. Padahal tinggal duduk aja. Ya. Nah, ada juga sekarang ini jemaat-jemaat yang sudah terbiasa dengan live streaming. Jadi kalau diajak ke gereja itu ada saja alasannya, nggak langsung bilang lebih baik live streaming. Enggak. Saya mesti ke sini, saya mesti ke sana, jadi saya terpaksa harus ikut online aja deh. Ya. Nggak salah kita ikut online. Tapi kalau memang ada kesempatan, ada waktu, lebih baik datang ke gereja. Beda. Ya, beda. Kalau memang rumahnya jauh, tadi Zoom tuh ada di mana Pak ya? Kalau Pak Wisnu, ada yang dari Pontianak ya? Nggak bisa ke sini dia. Ada di Bali gitu. Nah, itu Padang tuh. Kalau ke sini kan habisin ongkos sampai waktu, habisin segala-galanya. Nah itu nggak masalah kan ya. Jadi kalau kita rumahnya tetangga sebelah, kita menjadi pertanyaan gitu kan ya. Jadi saudara yang kasih, lebih baik kita datang ke tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan secara langsung. Jadi intinya anak-anak Tuhan tuh jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh ini lakukan, dan jangan minta bonusnya. Jadi bonus datang sendiri kok. Kadang-kadang kita melakukan ini, aduh, supaya kita dapat sesuatu, mancing-mancing Tuhan gitu kan. Jangan ya. Tapi kita mau melakukan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, supaya kita pun nanti di akhir hidup kita ini kita mengalami sesuatu yang indah. Saudara terima kasih. Mau apa lagi sih kita hidup di dunia ini kalau bukan menjadi berkat bagi sekeliling kita? Hidup gak lama. Hidup, bayangkan orang pikir, oh kalau ngomong gini anak-anak muda masih lama lah hidup saya. Loh, itu cucunya Ko Acong itu 4 tahun loh bisa meninggal. Kita nggak tahu. Ya. Kenapa Pak? Anaknya juga mau meninggal. Oh namanya Acong. Suka nyanyi juga Pak? Suka nyanyi? Oh enggak? Nggak bisa nyanyi. Nanti belajar sama Ko Acong. Kita duetkan jadinya Acong duet. Acong duo. Ya saudara terima kasih. Jadi apapun yang kita mau lakukan semua untuk kita. Dan kita nggak akan capek. Kita nggak akan capek. Kita nggak akan lelah. Karena kita tahu bahwa yang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia tahu persis keadaan kita. Mungkin sekarang ini kita sedang mengalami apapun juga. Dia tahu. Ya. Dan kita akan semuanya, istri saya itu melewati pencobaan, melewati maut, melewati apa. Dan akhirnya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Jadi jangan pernah surut. Kekristenan harus tetap maju. Dan kita harus berani berkorban demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk meninggikan nama kita, bukan. Nah, makanya saya
senang sekali pelayanan ke desa-desa. Kali ini yang kita tempatkan. Ya kalau KM di sini, Ibu di sini, ya kita sama-sama melayani di bidang masing-masing. Kalau saya senang dulu, malah dulu saya masih aktif di Pro Gospel itu kan, kalau Pro Gospel itu kan bisnismen semua. Pelayanannya kan di hotel bintang 5 misalnya. Jadi saya waktu itu berusaha untuk menyeimbangkan untuk supaya turun ke daerah. Jadi jangan yang nyaman-nyaman terus, turun ke daerah. Dan bersyukur Tuhan kasih kekuatan untuk kita bisa melayani ke daerah-daerah. Nah, banyak sekali orang bilang nggak usah deh jauh-jauh, itu disewan aja. Dulu kita pelayanan Pak Em-nya, jadi tahu disewan juga biasa. Nah terus sekarang gimana tuh Pak Em? Udah maju semua ya dahsyat, itu perintisnya Pak Em. Ya, saya ingat kenapa mau pelayanan ke Sewan di belakang airport. Pak Em pernah cerita ke saya, waktu berdoa, saya mau ke sini, ke sana, ke sini. Kalau Tuhan bilang ke Pak Em, jauh-jauh kamu ke sana, itu di belakang rumah kamu. Sewan, layani lah. Dan akhirnya Pak Em merintis di sana, satu persatu kita pergi ke Sewan. Saya 7 tahun di sana. Dan akhirnya mereka sekarang udah maju, ya udah kita tinggalkan ke tempat lain. Karena itu saudara-saudara, apapun yang saudara Tuhan percayakan kepada saudara, lakukan dengan sebaiknya. Musik juga lakukan sebaiknya. Puji-pujian seperti Andi tadi, semangatnya luar biasa. Orang yang ngantuk juga pasti bangun itu. Kalau nggak bangun mah kebangetan. Luar biasa Andi, terus gitu ya. Semangat, menularkan semangat luar biasa. Kalau dipikir-pikir, biasanya kan kalau semangat tuh kalau banyak orang, ratusan ribuan orang, ini jumlahnya 1000, tetap bisa semangat Andi. Luar biasa ya. Nah jadi sebagai penutup saya ingin beri kesaksian. Ada seorang pendeta dari Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia ini mengkritik kehidupan dari Adolf Hitler. Hitler kan terkenal sekali kejam, diktator yang kejam sekali, membunuh orang yang Yahudi aja jutaan orangnya. Nah akhirnya saking dia mengkritik, mencela Hitler, dia ditangkap, masukkan ke penjara. Di penjara pun dia nggak mau diem. Bayangin sih, dia nggak takut. Karena dia tahu, sekalipun dia mati, dia akan tetap bersama dengan Tuhan. Dia tetap mencelanya, dia tetap mengkritiknya. Akhirnya dia ditangkap, dihukum gantung. Dan dia nggak nyesal. Dia bilang memang mengikuti Yesus itu bayar harga mahal. Semahal darah Yesus. Kita harus ingat itu. Ikut Tuhan itu nggak enak terus. Ada deg-degannya. Tapi pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Ya. Jadi darah Yesus kita harus ingat, Dia yang menebus dosa kita. Itu saja cukup bagi kita untuk kita bisa lebih lagi di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan, saya ingin sampaikan, ini Dietrich Bonhoeffer orangnya. Nah, simpulannya Tuhan Yesus berani bayar harga dengan meninggalkan kemuliaannya, menjadi manusia dan mati di kayu salib. Kita pun sebagai pengikut Kristus sejati harus mencontohnya untuk berani bayar harga sekalipun berisiko. Amin. Di akhir ibadah ini Bapak, kami semua pengurus dan jemaat mau mengangkat tangan kami untuk Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Dr. Billy dan Ibu Femi. Bapak, kiranya damai sejahtera dan sukacita-Mu terus memenuhi hidup mereka. Doaku Bapa, berikan mereka kekuatan, kuatkan kaki mereka, kemanapun mereka berjalan Tuhan, mereka tidak letih dan lesu, tapi mereka terus Tuhan, Engkau beri kekuatan. Kalau Engkau memberi kekuatan kepada Musa Tuhan, berjalan di hari tuanya, Engkau berikan kekuatan Tuhan bagi saudaraku ini, biar kemanapun mereka pergi Tuhan, sehingga membangkitkan baik yang tua, baik yang muda Tuhan, sehingga orang merasa segan karena ada wibawa Tuhan di dalam hidup mereka. Orang akan merasa segan, merasa Tuhan tersentuh hatinya. Orang yang seusia ini, mereka tetap berjalan untuk melayani Engkau. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu,
Oh, ralada bala 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 bala. Ayo angkat suaramu, sembah Dia. Biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Lipat kali ganda, lipat kali ganda. Karena hanya pengurapan-Mu itu yang memberi mereka kekuatan, memberi mereka pengetahuan, memberi mereka hikmat apa yang harus mereka lakukan, sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lengkapi dengan semua biaya, semua dana yang diperlukan. Engkau lengkapi juga dengan orang-orang Tuhan yang murah hati untuk datang menolong mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kuatkan dan teguhkan hati mereka. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, Engkau menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati satu persatu Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka Tuhan. Kemudahan Engkau berikan dalam usaha pekerjaan mereka. Tolong Tuhan mereka, sehingga mereka diberkati berlimpah-limpah, biar mereka memuliakan nama-Mu. Aku berdoa, biarlah semakin Tuhan dekat kedatangan-Mu, umat-Mu semakin setia akan Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin sungguh-sungguh mencari Engkau, karena kedatangan-Mu segera Bapa. Terima kasih yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, mereka yang susah Engkau telah hiburkan, setiap masalah Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Saatnya kami Tuhan kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Ketika kami mengangkat kedua tangan kami, biarlah berkat daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kami di awan, dan kami akan hidup bersama Dia untuk kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin.
yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.